Teman-teman, saya barusan dapat astagfirullahaladzim informasi ada di sebuah hutan bambu di daerah Jawa Tengah. Tadi barusan banget katanya melihat orang lagi melakukan ritual katanya. Jadi si orangnya itu katanya masuk ke tempat ini karena memang tempat ini kan sudah dikenal sejak lama oleh warga di sekitar sini sebagai tempat cukup bisa dikatakan agak-agak wingit atau agak sedikit sakral katanya ya. Itu juga menurut kepercayaan warga yang ada di sekitar sini. Dan informasi ini tadi mengatakan si Pak Rahmat sekaligus orang yang melihat katanya ada orang lewat menuju ke sini. Soalnya kan ini jalurnya itu cuma ada satu jalur doang, nggak ada jalan lain ya. Jadi tempatnya ini tuh kayak dibatasin sama sungai. Terus ada cuma satu jembatan dan sebelum masuk ke sini itu ada satu rumah ya, yaitu rumahnya Pak Rahmat. Nah, mengatakan kayak melihat orang menuju ke tempat ini. Orangnya nggak dikenal katanya. Dan masuknya juga pada saat malam hari. Nah, warga-warga sini juga kan mengatakan tempat ini itu sudah dilarang untuk dimasuki pada saat menjelang malam hari katanya. Ya. Nah, anehnya orang ini tuh nggak izin ataupun nggak ngomong gitu untuk masuk ke sini katanya gitu. Dan juga astagfirullahaladzim. Dan juga si orangnya itu nyimpan motor di dekat sebelum jembatannya katanya. Tadi saya juga lihat sih motornya, cuman saya mau langsung on kamera di sana, cuman takut kepanjangan gitu. Soalnya kan ini agak lumayan jauh juga dan saya datang ke sini tuh sendiri. Soalnya warga-warga juga takutnya orang yang datang ke sini itu melakukan hal-hal yang memang tidak seharusnya ya. Apalagi tempat ini itu dikatakan sakralnya itu bukan karena keangkerannya atau ada makhluk-makhluk yang sangat-sangat mengganggu warga gitu, bukan seperti itu ya. Tetapi tempat ini itu dijaga oleh warga dan ini tuh juga ada kuncennya. Nah, tempat ini itu keramat lah intinya ya. Keramat oleh warga ya. Karena memang dulunya ada salah satu tokoh yang memang terkenal ya. Sekaligus salah satu tokoh yang memang dihormati di kampung ini. Ya, pada saat di zaman dahulu. Mungkin ada di saat dimana negara kita masih dijajah oleh Belanda ya. Nah, mungkin dulunya tempat ini tuh dikuasai oleh Belanda ya, oleh penjajah. Nah, mungkin si tokohnya itu bisa melawan para penjajah-penjajah itu yang menguasai desa ini dan menjadikan warga-warga pribumi di sini itu untuk kerja rodi katanya. Nah, setelah berhasil, kalau si tokohnya itu siapa ya tadi Kiraksa apa ya, lupa saya. Kiraksa apa ya, lupa tadi pokoknya itu Kiraksa ya intinya. Nah, Kiraksa ini dia adalah salah satu pejuang yang memang melawan bersama warga-warga yang lainnya atau masyarakat untuk
menumpas tuntas si penjajah itu dan mengusir dari kampung ini katanya. Nah, tempat yang sering digunakan oleh Ki Raksa ini adalah tempat ini ya, sebagai tempat untuk entah itu meditasi ataupun melakukan kegiatan spiritualnya katanya, seperti itu di tempat ini. Nah, karena tempat ini dijaga ya dan dihormati oleh warga sekitar juga di tempat ini, tadi seperti apa yang saya ceritakan tadi ya, ada orang yang masuk katanya, tapi gelagatnya aneh gitu, kayak orang bukan orang warga sini. Setelah ditelusuri katanya, wah ini pasti ada sesuatu nih katanya gitu. Dan kebetulan saya berada di kampung ini itu lagi di rumah saudara saya. Lagi di rumah saudara saya dan mendengar kabar itu, dan saya minta izin ke Pak Rahmat tadi. Pak, apa boleh saya cek ke dalam? Saya mohon minta izin katanya. Awalnya Pak Rahmat, aduh keberatan gitu katanya. Terlalu berbahaya katanya. Sebaiknya jangan. Kita tunggu saja orang itu keluar katanya. Nah setelah itu, setelah ditunggu beberapa menit, kok orang ini gak keluar-keluar gitu. Akhirnya saya memutuskan sekali lagi untuk meminta izin ke Pak Rahmat. Pak, mohon izin, lebih baik saya cek ke dalam, takutnya orang itu terjadi apa-apa gitu. Nah si Pak Rahmat itu juga masih agak keberatan gitu. Gimana ya? Nah, ya sudah katanya. Boleh, tetapi kalau memang ada sesuatu segera balik dulu katanya. Laporan dulu. Gitu. Ya. Saya mau melakukan live streaming, cuman di sini tuh susah sekali sinyalnya, teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi. Kalau live streaming kan enak tuh, bisa sambil dipantau kan. Nah, kalau record ini kan hanya sebagai bukti gitu. Ya. Jika mana saya kembali dengan selamat, ada buktinya gitu teman-teman, seperti itu. Namun mudah-mudahan saya bisa untuk menyelesaikan ini dan mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh si oknum manusia atau orang tadi yang masuk ke tempat ini tanpa izin gitu. Seperti itu teman-teman ya. Asli lur, ini tempat cukup lumayan creepy, dan di area depan sana itu udah hutan gitu, kayak kebun pepohonan besar gitu ya. Jadi tempat ini itu kayak pulau tetapi di tengah-tengah sungai gitu. Paham nggak teman-teman? Sungai besar tetapi di tengahnya itu kayak ada daratan gitu. Nah ini tempatnya gitu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Tuh lihat teman-teman. Ngeri cuy. Dan angin pun bertiup sangat kencang dari tadi ini. Entah ini pertanda atau apa. Yang jelas mudah-mudahan itu adalah suatu pertanda baik untuk saya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tadi juga Pak Rahmat menitipkan pesan kepada saya. Jangan sampai lengah katanya. Apapun makhluk yang ada di dalam, apapun makhluk yang saya lihat katanya, hiraukan saja. Dan fokus terhadap orang itu. Orang yang masuk ke tempat ini tanpa izin katanya. Namun jika memang makhluk-makhluk di sini itu mencoba menyakiti saya, maka kalau memang mampu bisa kamu lawan katanya gitu. Karena memang saya kesini itu hanya untuk mencari tahu keberadaan orang itu dan mengajaknya kembali ya
karena saya juga gak tahu orang itu melakukan apa gitu ya. Soalnya sebelumnya itu memang jarang sekali yang masuk ke sini itu malam hari seperti itu teman-teman ya. Dan buat teman-teman, saya akan coba untuk masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya, walaupun ini adalah video record atau bukan live streaming, saya akan selalu berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara-saudari kita dan jauhkanlah permasalahan-permasalahan dan cobaan-cobaan yang berat terhadap saudara-saudari kita. Dan mudah-mudahan untuk saudara-saudari kita yang mungkin saat ini sedang sakit ya, ataupun yang sedang berusaha, sedang mencari nafkah, sedang mencari rezeki, mudahkanlah dan berikanlah jalan terbaik dan permudah semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya akan coba untuk masuk ke dalam ya. Saya nggak pakai sepatu boot ya, karena memang saya nggak niat untuk pergi atau melakukan eksplorasi gitu seperti biasa. Saya hanya berkunjung ke rumah saudara saya gitu. Itu sampai retak teman-teman. Kari cuy. Assalamualaikum. Kemana ya orang tadi? Soalnya saya juga gak tahu ini letak posisi amannya itu di mana gitu. Takutnya saya juga tersesat. Ih, apa itu cuy? Saya juga gak bawa senter ini. Tapi untungnya lighting sama tripod selalu dibawa di dalam ini apa? Bagasi motor teman-teman. Ya. Wow. Asli cuy, creepy sekali. Nah, ini ada botol. Entah ini adalah milik warga yang mungkin siang harinya kesini ataupun punya orang tadi. Tetapi ini kayak masih baru gitu. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Allah masuk. Saya akan coba untuk bentar teman-teman, melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
salur. Astagfirullahaladzim. Jadi ada satu makhluk yang memang asli dari penghuni sini. Dia mengatakan ada penyusup ke sini katanya. Namun saya tidak tahu apakah yang dimaksud oleh makhluk itu adalah saya atau orang yang masuk ke tempat ini tadi gitu. Astagfirullahaladzim. Oh. Astagfirullahaladzim. Selur. Tuh sampai bawah itu pohon bambu. Namun sayang untuk pencahayaan ini saya gak bawa sebuah senter atau penerangan tambahan ya, jadi gak bisa terlihat dengan jelas tuh. Astagfirullahaladzim. Kayak ada suara orang cuy. Ya astagfirullahaladzim. Siapa itu? Permisi. Astagfirullahaladzim. Bentar. Apa ini yang dimaksud oleh Pak Rahmat? Assalamualaikum. Permisi mas. Dia gak. Anjir, dia lagi ngelakuin ritual apa cuy? Astagfirullahaladzim. Permisi pas. Mas. Assalamualaikum. Anjir, dia gak denger cuy. Dia fokus terhadap ritualnya. Nah, ini yang ditakutkan oleh Pak Rahmat ya. Karena sangat jarang orang-orang yang masuk ke sini. Ya, apalagi ini tempat sakral yang memang yang sejarahnya juga nggak kayak gini tuh. Jadi orang ini tuh kayak seperti meminta gitu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha. Perhatikan di depannya cuy. Astagfirullahaladzim. Ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Anjir. Makhluk itu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya harus sadarkan ini orang. Ya. Permisi mas. Tubuhnya sudah dikuasai, udah diselimuti oleh makhluk-makhluk gaib. Yang tentunya bukanlah makhluk yang menempati tempat ini, tetapi makhluk itu berasal daripada makhluk bangsa iblis yang memang selalu membuat untuk mengganggu orang-orang. Dan orang ini pun sudah terkena oleh hasutan-hasutan daripada makhluk iblis itu.
Saya akan coba untuk menyadarkan orang ini. Ya. Saya akan menyadarkan, ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk yang menyelimuti, terbakarlah. Innahu Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mas? Hei. Lagi ngapain Mas di sini, Mas? Siapa kamu? Enggak, saya hanya disuruh oleh kuncen di tempat ini. Ini Masnya lagi ngapain di sini loh? Kok bisa ke sini? Tenang, tenang Mas, tenang. Ya soalnya kan tempat ini Kamu tuh, siapa? astagfirullah, saya hanya orang biasa Mas ya. Saya disuruh untuk datang ke sini untuk menjemput Mas, Siapa yang nyuruh kamu? Pak Rahmat. Saya nggak kenal dia. Ya, karena Masnya itu kan bukan orang sini kan? Pastinya Kamu nggak jangan tahu. ganggu kamu. Pergi sana. Enggak. Hei Mas, ya. Tempat ini itu bukan tempat untuk melakukan ritual. Ya. Kenapa kalau bisa? Ya karena memang tempat ini itu dulunya memang ada sejarahnya, tetapi bukan untuk melakukan ritual yang dilakukan oleh Mas ini. Tapi saya harus melakukan ini. Kenapa kau harus ikut campur? Memang tujuan Mas itu untuk melakukan ritual ini itu untuk apa? Kau tidak perlu tahu. Saya perlu tahu karena wilayah ini tuh kan sudah ada aturannya gitu. Memang kamu siapa? Ngatur-ngatur saya. Ya, saya orang biasa, cuman kan saya disuruh ya oleh kuncen yaitu Pak Rahmat untuk ke sini untuk menjemput Masnya gitu. Takutnya terjadi apa-apa gitu. Tidak akan terjadi apa-apa. Pergi saja. Enggak Mas, saya gak akan kembali sebelum Masnya ikut juga. Saya tidak akan ikut. Kenapa Mas? Udahlah, gak usah muja-muja. Saya sedang mencari uang di sini. Cari uang. Baik. Kenapa? Kalau cari uang itu kan harusnya kerja Mas, bukan melakukan ritual-ritual gak jelas kayak gini Mas. Ya. Dosa Mas. Kamu tahu, di zaman sekarang sangat susah cari kerjaan. Ya itu juga salah satu ujian Mas ya. Tapi ujian itu terus datang kepadaku. Ya berarti Allah sedang menguji Masnya, apakah Masnya itu akan kuat atau enggak gitu ya. Mending kamu pergi saja. Enggak Mas, sebelum Masnya ikut dengan saya untuk kembali, saya enggak akan pergi. Nanti saya kembali. Enggak Mas, mending gini aja deh ya. Saya datang ke sini itu enggak mau mencari ribut ataupun mengganggu apapun ya. Tetapi oleh kuncen di sini ataupun Pak Rahmat ini melakukan ritual kayak gini tuh sangat dilarang di sini Mas. Saya tahu, tapi saya terpaksa. Terpaksa karena apa Mas? Gak boleh loh. Saya sangat membutuhkan uang. Astagfirullahaladzim. Ya Mas. Saya punya banyak anak untuk dibiayai. Banyak anak ya Allah. Udah Mas. Tidak ada jalan lain. Iya Saya saya. udah benar-benar kepepet. Iya Mas, saya paham apa yang Mas alami ya. Karena saya juga pernah menghadapi beberapa korban ataupun orang-orang yang seperti Masnya ini ya. Tetapi mereka itu mau mencoba untuk bertaubat, untuk melakukan kebaikan lagi ya. Udah, Ayo Mas kau ya. mending pergi saja. Enggak Mas. Biarkan aku menyelesaikannya dulu urusanku. Ya Allah. Teman-teman, si Masnya ini sangat kekeh banget gitu.
teman-teman. Apa kita coba teleport aja ya? Kita coba teleport orang ini untuk ada di rumahnya Pak Rahmat. Soalnya kan di rumahnya Pak Rahmat itu banyak orang gitu. Biar ketahuan gitu. Ya, gimana teman-teman nih? Saya akan coba ya. Gini Mas ya. Cara apa kamu? Enggak, saya lagi baca ini WhatsApp. Gini Mas. Mas kan katanya lagi butuh. Saya punya tempat. Tapi bukan di sini tempatnya. Tempat itu sangat mujarab. Apapun, semua keinginan pasti akan dikabulkan, Mas. Sudahlah. Asli, Saya Mas. ingin tetap di sini. Ih. Asli loh. Masa gak mau? Kalau di sini kan mungkin harus memuja makhluk ataupun iblis tertentu kan. Kalau di sana enggak, Mas. Mau enggak, Mas? Tidak. Aduh, teman-teman. Si emasnya ngeyel terus. Aduh, gimana ya? Ya sudah. Terpaksa teman-teman ya. Kita harus melakukan ini. Beneran Mas gak mau? Ya. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bisulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Nah kan dibilangin sih ngeyel. Tempat ini itu bukan tempatnya untuk melakukan ritual. Tempat ini tuh bisa dikatakan dan dijaga oleh warga sekitar sini. Bukan untuk melakukan ritual seperti ini. Nah, terkait si emasnya tadi katanya terpaksa melakukan ini. Melakukan ritual ini. Untuk memiliki uang yang sangat banyak. Itu kan termasuknya pesugihan ya kan teman-teman. Ritual. Nah, orang-orang kayak gitu itu sebenarnya sudah dihasut pikirannya oleh bangsa setan. Ya. Jadi nantinya si bangsa makhluk-makhluk itu akan mempermainkan orang ini. Ya mungkin misalkan sekarang nih, terus si jinnya itu meminta harus ada ayam cemani gitu katanya. Nah setelah disediain tuh ayam cemani, nanti akan bertambah lagi harus menyediakan kambing misalkan. Nah, seperti itu. Jadi itu hanyalah manipulasi teman-teman. Kita gak boleh terpengaruh oleh hasutan-hasutan daripada makhluk-makhluk iblis dan jin kafir ya. Maka dari itu teman-teman, setiap melakukan aktivitas, setiap akan melakukan perjalanan ataupun makan ataupun kemanapun itu, kita harus selalu berdoa ya. Kita harus selalu berdoa, selalu mengingat nama Allah di dalam hati kita ya, agar terhindar daripada godaan-godaan daripada makhluk-makhluk yang tidak terlihat gitu ya. Nah tadi si emasnya itu sudah saya teleport ke belakang rumahnya Pak Rahmat. Kan di belakang rumahnya Pak Rahmat itu ada kandang sapi teman-teman. Nah biarin tuh nyembah ini sapinya itu. Nah, ini kainnya ini masih bersih nih. Saya bawa aja deh. Aduh. Ya, lumayan cuy. Daripada dipakai kayak gitu. Saya langsung balik ke arah pulang teman-teman ya. Oke teman-teman. Mungkin itu saja yang saya bisa lakukan.
Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ada sisi baiknya yang bisa kita ambil, dan untuk sisi negatifnya jangan kita ambil ya tentunya. Seperti itu teman-teman. Dan saya di sini selaku mewakili Cang Ian ya. Saya meminta izin kepada kalian semuanya, saudara-saudari kreator YouTube, untuk meminta doanya. Mudah-mudahan semua kemampuan Cang Ian segera kembali pulih seutuhnya, sehingga Cang Ian bisa kembali lagi melakukan eksplorasi dan membantu orang-orang yang mungkin harus kita tolong ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya Aldi izin pamit undur diri dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan yang masuk ke dalam hati kalian. Selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.